Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Malam itu hujan turun deras, disertai petir yang menyambar-nyambar langit pinggiran kota. Seorang pemulung tua bernama Pak Rono sedang mengais sampah di antara genangan air. Tubuhnya gemetar menahan dingin, tapi tangannya tetap bekerja mengumpulkan botol bekas dan kardus lembab. Di tengah suara hujan, tiba-tiba terdengar tangisan lirih dari balik tumpukan kardus. Pak Rono berhenti. Ia menajamkan pendengarannya. Tangisan itu makin jelas. Dengan tangan gemetar, ia membuka satu persatu kardus itu, dan matanya membulat. Di sana, terbaring seorang bayi mungil berselimut kain mahal, basah kuyup, dengan sebuah kalung emas kecil di lehernya bertuliskan huruf K. Ya Tuhan, siapa yang tega buang bayi sekecil ini di tempat kotor begini? Gumam Pak Rono. Ia menatap langit, menahan air mata. Kalau engkau tak kirimkan aku rezeki, mungkin bayi ini rezekiku. Ia mengangkat bayi itu, membungkusnya dengan jaket lusuh, lalu berjalan pulang di tengah derasnya hujan. Malam itu, seorang pemulung miskin mendapat anugerah yang tak ternilai. 20 tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi pemuda gagah dan sopan bernama Bima. Hidupnya sederhana tapi penuh kasih sayang. Rumah mereka kecil, berdinding tripleks, tapi hangat oleh tawa. Bima baru saja lulus kuliah berkat beasiswa dan kini bersiap bekerja di sebuah perusahaan besar. Pak, kata Bima sambil menambal atap bocor, aku diterima kerja di Golden Mine Corporation. Perusahaan tambang emas. Pak. Pak Rono tertegun. Golden Mine? Yang di Jakarta itu? Bima mengangguk dengan senyum lebar. Iya, Pak. Aku mau berangkat minggu depan. Aku mau bahagiain Bapak. Pak Rono tersenyum hangat. Nak, bahagiain aku itu nggak perlu uang. Lihat kamu sukses aja. Aku sudah kaya. Mereka tertawa bersama. Dunia mungkin menelantarkan Pak Rono, tapi Tuhan memberinya anak yang lebih berharga dari emas manapun. Hari pertama Bima bekerja terasa seperti mimpi. Gedung tinggi, orang-orang rapi dengan jas mahal, dan ruangan yang berkilau. Ia bekerja keras, hingga suatu hari dipanggil ke ruang CEO. Di balik meja megah, duduk seorang wanita elegan berusia 50-an, Bu Karina, pemilik perusahaan. Tatapannya tajam tapi teduh. Saat melihat Bima masuk, ia tampak terpaku. Kamu namanya siapa, Nak? Tanya Bu Karina pelan. Bima, Bu. Jawabnya sopan. Bima. Gumam Bu Karina, menatap foto di meja. Kamu lahir tanggal berapa? 14 Juli, Bu. Suasana hening. Tangan Bu Karina gemetar. Kalung yang kamu pakai itu, dari mana? Bima menyentuh kalung kecil di lehernya, bertuliskan huruf K. Ini dari ayah saya, Bu. Katanya waktu beliau nemuin saya di tempat sampah, kalung ini udah nempel di leher saya. Mata Bu Karina membesar. Air matanya tumpah. Tuhan, 20 tahun aku kehilangan anakku, dan sekarang dia berdiri di depanku. Bima terdiam, bingung dan kaget. Tes DNA dilakukan, dan hasilnya tak terbantahkan. Bima adalah anak kandung Bu Karina dan Rono. 20 tahun lalu, bayi mereka hilang karena intrik internal perusahaan, tapi ternyata bayi itu hidup dan dibesarkan oleh Rono. Bu Karina memeluk Bima sambil menangis. Anakku, 20 tahun ibu mencarimu. Tapi Bima tak kuasa membalas pelukan itu sepenuhnya. Bu, saya dibesarkan oleh seorang pemulung. Bapak saya yang sebenarnya, Pak Rono. Ibu ingin bertemu dengan orang yang telah menyelamatkan hidupmu, kata Bu Karina penuh haru. Mereka pun pergi ke rumah sederhana di pinggiran kota. Ketika Pak Rono membuka pintu dan melihat Bu Karina, tubuhnya mendadak kaku. Begitu juga Bu Karina. Keduanya saling menatap seperti melihat hantu masa lalu. Oh, Rono? Ucap Bu Karina pelan. Bu Karina, balas Pak Rono lirih. Bima memandang keduanya bingung. Kalian saling kenal. Suasana menegang.
Bu Karina menatap Bima. Dulu, dia buruh tambang di perusahaan kami. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau tahu, Bima. Suaranya bergetar. Rono dan ibu pernah saling mencintai sebelum ibu menikah dengan Rafa, kakak Rono. Dari hubungan itu lahirlah kamu, Bima. Tapi karena Rono miskin, ia menyingkir, dan ibu menikah dengan Rafa demi kehormatan keluarga. Rafa menerima keadaan dan memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Bima terpaku. Jadi Pak Rono adalah ayah kandungku. Pak Rono mengangguk. Air matanya jatuh. Aku memang pemulung sekarang. Tapi darahmu, darahku juga. 20 tahun lalu aku menemukanmu di tumpukan sampah tanpa tahu kau anakku. Dan aku membesarkanmu dengan sepenuh hati. Bima menangis, memeluk Pak Rono erat. Bapak, tanpa bapak, saya mungkin sudah mati. Bu Karina menangis, menutupi wajahnya. Tuhan, betapa rumit rencana MU. Beberapa bulan kemudian, Golden Mine Corporation menggelar acara besar. Di hadapan seluruh karyawan, Bu Karina menobatkan Pak Rono sebagai Direktur Kehormatan Kemanusiaan. Pak Rono berdiri di panggung mengenakan jas sederhana. Di tangannya, ia masih membawa karung lusuh yang dulu dipakainya memulung. Ia tersenyum menatap semua orang dan berkata, "Dulu aku cari emas di tumpukan sampah. Sekarang aku tahu, emas sejati bukan logam berharga, tapi hati yang tak pernah berhenti mencintai." Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Kamera menyorot karung tua di tangannya, bertuliskan, "Kejujuran adalah emas sebenarnya." Musik lembut mengalun. Bima memeluk ayah dan ibunya di panggung. Dan di tengah cahaya lampu yang hangat, kisah anak yang dibuang di tumpukan sampah berubah menjadi kisah anak emas yang menyinari dunia.